Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam sebuah hadis. Saya sampaikan hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit, yang artinya dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir adalah seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Baihaqi dari kitab Turrul Mansur dan kitab Mishkat. Hadirin hadirat yang saya hormati, setiap orang umumnya rata-rata sangat menyukai, mencintai kehidupan dan takut akan kematian. Baginda Nabi bersabda bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hidup tetapi dianggap mati. Orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah orang yang hidup tetapi dianggap mati. Sia-sia kehidupannya. Ada sebuah syair yang berbunyi, kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan orang yang telah berjumpa dengan kekasihnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis di atas menjelaskan tentang keadaan hati, yakni orang yang selalu berzikir hatinya hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir hatinya mati. Sebagian ulama lain menulis bahwa permisalan dalam hadis di atas adalah dari segi untung dan ruginya. Orang yang berzikir pasti untung, berpahala besar. Dan orang yang tidak suka berzikir, dia rugi. Umur terus bertambah, tetapi umurnya, waktunya tidak untuk melakukan sesuatu yang bisa memberi keuntungan baginya kelak di yaumul qiyamah. Orang Islam yang waktunya dibiarkan dalam kelalaian, tidak untuk berzikir, rugi. Rugi waktunya, rugi umurnya. Padahal zikir ini ibadah yang ringan di lisan. Sangat ringan, sangat gampang, sangat mudah. Kita bisa berzikir kapan saja, di mana saja, situasi apapun. Zikir bisa dilaksanakan di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja,
ketika berjalan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika senang, ketika susah, ketika kaya, ketika miskin. Semua situasi kondisi bisa kita sambil berzikir. Bayangkan kalau kita bisa membiasakan berzikir setiap saat, setiap napas yang keluar masuk untuk selalu membasahi lidah kita untuk berzikir, berapa banyak zikir yang bisa kita ucapkan. Dan sangat banyak jenis macam zikir. Bisa tasbih, bisa tahlil, bisa takbir, bisa istighfar, bisa sholawat, yang sangat banyak macam jenis zikir. Ini perlu dilatih, perlu dibiasakan, sehingga bagaimana setiap waktu tidak sepi, tidak kosong dari zikrullah. Hadirin yang berbahagia, ini perlu kita biasakan, perlu kita latih, bahkan kita paksa ya lidah untuk selalu berzikir kepada Allah. Kalau tidak, kita akan terbiasa menggunakan umur, menggunakan waktu untuk hal yang tidak ada gunanya. Kita akan menggunakan umur, waktu, tapi waktu itu hanya berlalu tanpa makna, tanpa membuahkan kebaikan. Maka saya mengajak untuk diri sendiri dan mengajak semua kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, ayo kita biasakan, kita latih untuk senantiasa berzikir setiap waktu, setiap saat. Bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara muslim yang punya amalan dari gurunya, dari mursyid tentang zikir-zikir tertentu, tolong diistiqomahkan. Istiqomah ya dalam menjalankan wasiat, pesan, ijazah dari gurunya. Dan bagi kita yang tidak punya ijazah khusus dari seorang guru, kita bisa berzikir, zikir-zikir yang lazim, zikir-zikir yang umum. Ini ibadah yang ringan di lidah, namun besar pahalanya di sisi Allah. Jadi kembali ke hadis tersebut, bahwa perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup rajin berzikir, senantiasa berzikir, itu bagaikan orang yang hidup. Artinya hatinya hidup di sisi Allah. Tetapi orang yang hidup kok tidak mau berzikir, itu di mata Allah seperti bangkai yang berjalan. Hadirin yang berbahagia, itulah tamsil atau contoh perbandingan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Imam Hakim Tirmizi rahmatullahi alaih berkata, zikrullah membasahi hati. Zikrullah ini bisa melembutkan hati. Zikrullah yang senantiasa membasahi lidahnya, bibirnya dengan menyebut asma Allah, itu dapat membasahi hati dan melembutkan hati. Jika hati kosong
dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gejolak hawa nafsu dan api syahwat akan menyebabkan hati kering dan keras. Dan anggota badan yang lain pun akan ikut mengeras. Sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan terhenti. Jika anggota badan itu ditarik, akan patah seperti kayu kering yang kegunaannya hanya untuk dipotong kemudian dibakar. Hadirin yang berbahagia, memperbanyak zikir itu bisa membasahi hati, bisa melembutkan hati. Tapi orang yang tidak berzikir, hati kosong dari zikrullah, maka orang itu akan mudah dikuasai oleh setan. Gejolak nafsunya akan naik, melonjak. Syahwat kepada perbuatan yang tercela akan meningkat. Lalu orang itu akan mudah tergelincir kepada kelalaian, kemaksiatan. Orang yang hatinya kosong dari zikrullah akan mudah digelincirkan, akan mudah digoda oleh setan. Maka untuk melawan dari serangan, godaan setan, dan untuk melawan gejolak syahwat nafsu yang mengajak maksiat, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita hidup, ya, supaya kita dipandang oleh Allah makhluk yang hidup lahir dan batin. Fisiknya hidup, batinnya juga hidup karena ingat kepada Allah, zikir setiap saat. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa memberi semangat, spirit, motivasi kepada kita semuanya untuk senantiasa selalu membasahi lidah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghasilkan pahala yang sangat besar kelak di yaumul qiyamah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.